Pembangunan mega proyek infrastruktur ibu kota baru di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur terus dilanjutkan, mulai dari infrastruktur dasar hingga rencana landmark melampaui Monumen Nasional di Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR mulai menyiapkan sejumlah infrastruktur dasar sebagai penunjang bagi calon ibu kota negara di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota baru di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur akan memiliki landmark dengan tinggi 150 meter yang melebihi Tugu Monumen Nasional atau Monas di DKI Jakarta dengan ketinggian yang hanya mencapai 132 meter. Proyek pembangunan Tower Penajam disebut-sebut bakal mencapai ratusan miliar rupiah ini menjadi sorotan masyarakat Kabupaten Penajam Pasar Utara. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR Kabupaten Penajam Pasar Utara, Edi Hasmono, memperkirakan pembangunan Tower Penajam bakal membutuhkan anggaran kurang lebih 150 miliar. Dia memaparkan pembangunan Tower Penajam di kawasan Stadion Penajam di kilometer 9 Nipah-Nipah Kecamatan Penajam tersebut akan dibiayai dengan skema anggaran tahun jamak atau multi-years. Pengumuman LPSE atau Lembaga Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Penajam Pasar Utara menyebutkan perencanaan pembangunan Tower Penajam di ibu kota negara tersebut dianggarkan pada tahun 2021 ini. Harga perkiraan sendiri atau HPS lelang paket kegiatan perencanaan pembangunan Tower Penajam itu sekitar kurang lebih 3,7 miliar dan lelang tersebut dimenangkan oleh PT Pandu Perkasa dengan nilai total lelang sebesar 2,9 miliar rupiah. Belum lama ini masyarakat Kalimantan Timur, terutama masyarakat Kabupaten Penajam Pasar Utara, dibuat heboh soal proyek menara pencakar langit di calon lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur tersebut, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Ya, Kabupaten Penajam Pasar Utara memang sebagian masuk dalam kawasan lokasi ibu kota baru Republik Indonesia. Kabar mengenai pembangunan tower pencakar langit ibu kota negara tersebut turut dibenarkan oleh Bupati Penajam Pasar Utara atau Bupati PPU Abdul Ghafur Mas'ud. Bupati PPU tersebut sempat memposting terkait rencana pembangunan proyek tersebut di akun media sosial miliknya. Rencana proyek ini bernama Tower Penajam yang tingginya melebihi Monumen Nasional atau Monas yang ada di Jakarta. Tower tersebut dibangun oleh pemerintah Kabupaten PPU. Tower ini dibangun sebagai ikon dari ibu kota negara atau IKN baru di wilayahnya. Ia mengatakan gagasan tersebut muncul setelah Kabupaten Penajam Pasar Utara ditetapkan oleh pemerintah sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia. Tower Penajam tersebut bakal dibangun di kawasan stadion dengan tinggi kurang lebih 150 meter. Lebih daripada itu, sebelumnya Kementerian BUMN beberapa waktu yang lalu berencana untuk membangun BUMN Tower di kawasan ibu kota negara baru dalam rangka mendukung pembangunan mega proyek tersebut. Bentuk dari Tower BUMN di sana akan menjadi pusat hub moda transportasi, di mana nanti lalu lintas transportasi publik akan melintas di depan, atas atau bawah BUMN Tower tersebut. Selain daripada itu, BUMN Tower juga akan menjadi tempat entertainment atau hiburan dan ruang publiknya akan didesain seperti ruang publik yang berada di Petronas Kuala Lumpur, Malaysia. Lebih daripada itu, pemerintah telah memutuskan bahwa ibu kota negara baru Republik Indonesia akan dipimpin oleh kepala otorita. Kepala badan otorita akan bertanggung jawab secara penuh mengelola jalannya pemerintahan. Selain daripada itu, kepala otorita juga harus memastikan proyek pembangunan ibu kota berjalan tepat waktu. Salah satu yang disebutkan dalam draft rancangan undang-undang ibu kota adalah otorita ibu kota negara. Dijelaskan bahwa otorita IKN akan jadi penanggung jawab semua pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Badan otorita tersebut adalah lembaga pemerintahan yang dibentuk dalam rangka persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara yang baru. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN atau Bappenas, Rudi Supriya Hadi Prawiradinata mengatakan
bahwa peraturan presiden atau Perpres mengenai otorita IKN tersebut sudah selesai, namun belum bisa berjalan karena masih menunggu rancangan undang-undang pemindahan ibu kota negara disahkan oleh DPR. Dengan sistem otorita tersebut, tidak akan ada pilkada di kawasan ibu kota negara baru tersebut. Hal tersebut dikarenakan kepala otorita akan dipilih langsung oleh presiden. Pengelola ibu kota negara nantinya akan langsung bertanggung jawab ke Presiden Republik Indonesia. Selain daripada itu, pemerintahan ibu kota negara akan dikecualikan dari aturan yang mengatur daerah pemilihan dalam pemilihan umum atau pemilu. Otorita ibu kota negara dipimpin seorang kepala dan wakilnya. Masa jabatan kepala dan wakil otorita ibu kota negara adalah 5 tahun dan setingkat menteri. Jabatan tersebut sewaktu-waktu juga dapat dicopot atau diberhentikan langsung oleh presiden. Menurut draft rancangan undang-undang ibu kota negara, kewenangan pemerintah khusus ibu kota negara dalam mengelola wilayah mencakup seluruh urusan pemerintah, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, dan juga keamanan, justisi moneter dan fiskal nasional, dan agama. Draft rancangan undang-undang ibu kota negara tidak mengatur pembentukan DPRD dalam pemerintahan khusus ibu kota negara. Artinya, ibu kota negara tidak akan memiliki DPRD seperti DKI Jakarta saat ini.